Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku yang tercinta, jangan lupa biasakan sebelum nonton konten di channel ini membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa pula subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat, mendapat kebaikan dari konten yang saya sampaikan ini. Amin 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 ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya. Kita pada kesempatan ini masih diberi kesehatan, keimanan, itu sesuatu yang luar biasa. Kedua kalinya salam dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan perdana khususnya mata kuliah Supervisi Manajemen dan Profesi Pendidikan. Seperti biasanya di dalam pertemuan perdana ini, pertemuan awal ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara mahasiswa. Kontrak perkuliahan ini merupakan satu perjanjian yang kita sepakati bersama dan harus kita laksanakan selama perkuliahan berlangsung. Pada kesempatan ini, saudara karena mahasiswa, saya tidak menganggap lagi sebagai anak-anak. Ini lagi bukan pedagogi, tapi ini adalah andragogi, yaitu pendidikan orang-orang dewasa. Sebagai konsekuensi, saudara sangat sudah dewasa, maka orang dewasa itu punya ciri khas satu, lebih menghargai waktu. Jadi mohon disiplin waktu, ya. Datang tepat waktunya, pulang tepat waktunya. Yang kedua, Anda seanggap bisa mengambil keputusan tanpa campur tangan orang lain. Ketiga, minta maaf dengan tulus jika kita berbuat kesalahan. Yang keempat, jadi orang dewasa itu tidak mudah terhasut. Berikutnya, mengedepankan, menghormati kebutuhan orang lain dan juga tentu kebutuhan diri sendiri. Inilah yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Kontrak kuliah ini, seperti tadi saya sampaikan, untuk kontrak kuliah 2 mata pelajaran sekaligus, karena 2 mata pelajaran ini sekaligus saya yang mengampunya, yaitu satu manajemen supervisi, atau supervisi pendidikan, begitulah kira-kira. Yang kedua adalah profesi guru. Adapun kontrak perkuliahan ini berisi satu, kita akan membahas masalah perkuliahan. Kedua, evaluasi atau penilaian. Yang perlu dipahami bersama, mata kuliah kita masing-masing terdiri dari 2 SKS, 2 satuan kredit semester. Artinya, setiap minggu ada tatap muka 100 menit, ada tugas terstruktur 100 menit, ada tugas mandiri 100 menit. Itu artinya 2 SKS, sehingga memang maksudnya 2 SKS itu berat juga kalau dilakukan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh seperti itu. Di dalam perkuliahan nanti, saudara yang dominan, saudara yang mendominasi perkuliahan ini, kita pakai dengan sharing, diskusi, kira-kira ya 8% lah porsinya saya berikan saudara. Keterlibatan saya hanya 20%, mungkin saya memberi konfirmasi, memberi penekanan hal yang sangat perlu saja. Kegiatan di dalam perkuliahan ini ada penjelasan dosen, presentasi, diskusi mahasiswa, bisa pakai brainstorming, bisa tanya jawab, bisa juga tugas-tugas mandiri. Yang kedua, masalah penilaian. Penilaian ada 4 komponen yang dinilai dalam aturan universitas kita. Yang pertama adalah partisipasi, mencakup kehadiran dan keaktifan di kelas, di ruang perkuliahan maksudnya, bobotnya 10%, lalu tugas-tugas, baik tugas individu maupun kelompok, bobotnya 15%, lalu mid semester atau ulangan tengah semester, atau kita kenal UTS, bobotnya 25%, dan ujian akhir semester bobotnya 50%. Itu porsinya seperti itu. Perlu kita sampaikan biar Anda, saudara, juga bisa menilai diri sendiri. Pertemuan kita selama 1 semester ini ada 16 kali pertemuan dengan rincian 14 pertemuan kita gunakan
tatap muka, baik luring maupun daring, yang kita isi dengan kegiatan diskusi kelompok dan presentasi oleh mahasiswa, dan sedikit saya menyampaikan penjelasan yang perlu saja. Lalu yang 2 pertemuan, 1 untuk ujian tengah semester, yang 1 ujian akhir semester, sehingga total ada 16 kali pertemuan di dalam 1 semester ini. Presensi kehadiran yang disyaratkan oleh UNU Blitar, kehadiran minimal 80%, sehingga setara dengan 13 kali hadir dalam perkuliahan ini. Kehadiran kurang dari 80% dinyatakan tidak lulus. Berikutnya nilai partisipasi. Kita rinci saja seperti ini, gampang. Kehadiran mahasiswa 15-16 kali hadir, artinya hadir 100% di dalam kegiatan ini, nilai partisipasi mutlak nilainya 100. 14 kehadiran nilainya 90, 13 kehadiran nilainya 80, kurang dari itu ya nggak lulus, tadi ya kurang 80% ya tidak lulus. Lalu tugas-tugas tadi sudah kami sampaikan, ada 2, ada bersifat individu, ada juga yang bersifat kelompok, yang dinilai ketepatan menjawab permasalahan, yang kedua tentu ketepatan waktunya. Berikutnya untuk ujian tadi, ujian tengah semester, ini kita laksanakan pada pertemuan yang ke-8, materinya berarti materi pertemuan ke-1 sampai ke-7. Sedangkan untuk final test ujian akhir semester itu kita laksanakan pada pertemuan ke-16. Tentu materinya seluruh materi ditambah dengan tugas-tugas yang disampaikan dan hasil diskusi kita selama perkuliahan itu. Ujian saya laksanakan secara online. Kita memanfaatkan aplikasi Google Form atau mungkin juga kita nanti pakai Google Classroom atau Edmodo. Yang penting kita lakukan secara daring. Bentuk soal ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda bertingkat, ada sebab akibat, ada soal yang bersifat baik order thinking skill, soal yang bersifat hot ya, atau nanti uraian baik uraian bebas maupun uraian yang bersifat terbat. Kriteria penilaian yang disampaikan UNU seperti ini tidak saya jelaskan. Ada A 90 sampai dengan 100, ada A-min 86 sampai 90, ila kiri dan seterusnya ya. Seterusnya silakan saudara cermati sendiri. Lain-lain yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, pertama adalah proyeksi perkiraan pendidikan ke depan. Saudara mahasiswa, tidak hanya ilmu di perguruan ini yang dibutuhkan, saudara butuh karakter, butuh literasi untuk melengkapi Anda nanti terjun dunia nyata, di dunia kerja. Karakter ada 2, teman-teman. Karakter ada 2, saudara-saudara. Ada karakter moral, orangnya jujur, orangnya ramah, orangnya santun. Bahkan saya sering sampaikan kepada mahasiswa bahwa karakter, bahwa moral, bahwa akhlak itu di atas ilmu tingkatannya. Memang idealnya ilmunya tinggi, akhlaknya tinggi idealnya. Namun jika tidak, akhlaklah yang ada di depan, baru ilmu. Ada juga karakter kinerja, datang tepat waktu, karakter kinerja, tanggung jawab. Jadi ada 2 sisi yang ini digabung ya. Tidak boleh moralnya bagus kinerjanya jelek ya, tidak boleh. Atau moralnya jelek kinerja bagus, tidak boleh. Ini harus plus-plus ya, harus plus-plus gitu. Jadi karakter moral maupun karakter kinerja dituntut baik. Jadi karakter kinerja selain yang saya sebut tadi bisa bersifat kritis, bisa bersifat kreatif, bisa komunikatif, bisa kolaboratif. Nanti pada kesempatan lain kita jelaskan secara rinci ya. Saudara juga dituntut untuk literasi. Ya, baik literasi yang bersifat sains, ilmu, literasi yang bersifat culture atau budaya, yang bersifat teknologi, jadi kita melek teknologi, dan literasi yang bersifat finance atau terkait dengan masalah keuangan. Bahan diskusi selama 16 pertemuan nanti ada 6 pokok kajian, pertama hakikat profesi keguruan, ini untuk mata kuliah yang profesi guru ya. Kedua, sosok utuh kompetensi profesional guru. Ketiga, tugas dan peran guru dalam pembelajaran. Keempat, hakikat pembelajaran dan taksonomi tujuan pembelajaran. Tugas guru sebagai pendidik dan pembimbing, meningkatkan kemampuan profesionalisme secara berkelanjutan, atau cara meningkatkan kemampuan profesional secara berkelanjutan, atau sering oleh teman-teman disebut dengan PKB, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Untuk yang mata kuliah manajemen supervisi, nanti akan saya sampaikan terlampir saja di deskripsi video ini. Yang perlu saya sampaikan, masalah manajemen adalah masalah pengelolaan, masalah pengendalian. Anda
memang dibekali ilmu manajemen, ilmu memimpin, karena kita semua adalah sebagai pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Anda semua, saudara-saudara semua adalah seorang pemimpin, dan saudara akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang Anda lakukan. Minimal kita memimpin kita sendiri. Sama juga tadi saya sampaikan, di dalam kepemimpinan ini moral pun harus dikedepankan. Resep kepemimpinan Islam yang bagus perlu dicamkan bersama, yaitu kun ro'isan mahbuban au mar'usan mahbuban. Jadilah pemimpin yang dicintai anak buahnya, atau jadilah anak buah yang dicintai oleh pemimpinnya. Jadi kalau kita kadang melihat ada pejabat publik yang marah-marah di depan umum, tentu ini tidak layak pada tempatnya. Kita tidak boleh arogan dengan kekuasaan. Kekuasaan itu hanya titipan yang sewaktu-waktu bisa hilang. Kalau karyawan, anak buah salah, siswa salah, bisa dibina, bisa dibimbing, bisa diberi pengarahan secara sendiri. Tidak perlu marah-marah di depan kelas, tidak perlu marah-marah di depan publik. Ini yang perlu sampaikan ke saudara. Jadi jika Anda melihat seperti itu contoh yang tidak layak untuk dicontoh. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Ini kita akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.